إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معاشر المسلمين رحمكم الله. Jamaah sidang Jum'ah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, dengan izin serta takdir, kemudahan, diringankan langkah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah Ta'ala menjalankan ibadah salat Jum'ah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam teriring bagi junjungan kita, qudwa kita, imam kita, satu-satunya panutan kita Muhammad, para seluruh keluarganya, keturunannya, serta tanpa terkecuali dari seluruh para sahabatnya dan setiap pengikutnya yang konsisten di dalam sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang Jum'ah yang mudah-mudahan selalu di dalam curahan rahmat dari Allah Ta'ala. Menjadi satu kewajiban bagi setiap khatib untuk menyampaikan wasiat takwa. Tidak lain dan tidak bukan menunjukkan maha pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa Allah satu-satunya bekal. Karena takwa Allah adalah kunci kebahagiaan bagi setiap hamba Allah Ta'ala
yang akan memberikan keselamatan, kebahagiaan, baik kehidupan di dunia, khususnya nanti di akhirat. Sekaligus kita selaku hamba Allah Ta'ala yang tidak luput daripada alpa, lupa dan dosa, karena kita diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan lemah. Tetapi ketahuilah, sebaik-baik hamba Allah, sebaik-baik Bani Adam yang bersalah dan yang lupa, mereka yang segera istighfar, taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diwajibkannya salat Jum'ah kepada kita sebagai media untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, untuk mengangkat, mengupgrade daripada keimanan kita, sekaligus sebagai media untuk kita istighfar, taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang Jum'ah yang mudah-mudahan senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam adalah agama yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama yang memiliki spesifikasi, bahkan kode etik utama daripada agama Islam, yaitu agama yang sempurna. Satu-satunya agama yang diridhoi, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun agama yang diterima di sisi Allah Ta'ala kecuali agama Islam. Selain kode etik agama Islam yang memiliki kriteria sempurna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta agama Islam juga memiliki kode etik yang sangat prinsip, yang sangat mendasar, yang ada di dalam agama Islam, yaitu agama rahmatan lil alamin. Agama yang mengajarkan kasih sayang, agama yang mengajak terhadap umatnya, terhadap setiap pengikutnya, kepada seluruh alam semesta, yaitu dengan penuh kasih sayang, lemah lembut. Buktinya Islam yang memiliki kode etik kasih sayang dan lemah lembut sangat banyak di dalam agama Islam. Di antaranya dalam kesempatan yang sangat terbatas ini, kami berikan beberapa bukti-bukti bahwasanya agama Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, mengedepankan lemah lembut. Salah satunya yang pertama, agama Islam datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satu daripada sifat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah, yang agung, yaitu As-Salam, yang memiliki sifat kedamaian, yang mengajarkan kepada umatnya, yaitu dengan penuh kasih sayang. Sifat yang lain yang sangat semakin menjelaskan bahwasanya agama Islam adalah agama yang dengan lemah lembut, yaitu Allah memiliki sifat Ar-Rafiq, sebagaimana dijelaskan di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha lembut dan suka dengan kelembutan. Sekaligus fakta yang kedua, bukti yang kedua, bahwasanya agama Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan, dan menjadi kode etik utama daripada ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad dengan satu mutu, dengan satu tujuan, yaitu dengan firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya Muhammad sallallahu alaihi
wa alihi wa sahbihi wasallam. Aku tidak mengutus engkau kecuali untuk membawa rahmat untuk seluruh alam semesta. Sungguh sangat tepat Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau sebagai nabi dan rasul, bahkan nabi yang terakhir dan rasul yang terakhir. Dengan mutunya yang utama yang menjadi kode etik daripada ajaran Islam, daripada Islam itu sendiri, karena beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam diangkat oleh Allah, diberikan legitimasi oleh Allah, satu-satunya makhluk yang memiliki budi pekerti yang mulia, yang agung. Bukan manusia yang mengangkat, bukan manusia yang memberikan gelar, tapi Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad satu-satunya makhluk yang memiliki budi pekerti yang agung, yang luar biasa. Sekaligus menjadi bukti agama Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang dan penuh dengan kelembutan. Ketika kita lihat lebih jauh dan ketika kita coba amati bagaimana sosok seorang Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul yang membawakan misi rahmatan lil alamin, sangat tepat kembali kepada beliau yang dikenal dengan kelembutannya. Beliau penuh kasih sayang terhadap seluruh makhluk. Dan ajaran-ajaran beliau mengajarkan yang sangat penuh dengan kasih sayang terhadap seluruh makhluk. Tidak cukup waktu kita untuk membahas bagaimana tentang fakta-fakta yang ada di dalam agama Islam, yang sebenarnya Islam adalah agama yang kelembutan. Di antaranya mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, sebagai bukti bahwasanya agama Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang dan penuh dengan kelembutan. Fakta sejarah yang pertama menyatakan bagaimana Islam masuk ke negeri kita tercinta Indonesia, yaitu dengan penuh kedamaian. Tidak setetes pun darah ditumpahkan. Islam diterima, Islam disambut, Islam bisa tersebar luas, dan sampai hari ini Islam jaya dan kita satu-satunya negeri yang mayoritas penduduknya umat Islam. Karena dengan budi pekerti, dengan akhlaknya, dengan kelembutannya, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, mereka-mereka yang membawa Islam ke Indonesia, yang kembali kepada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, termasuk metode dakwah beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ketika beliau mengajarkan, mengajak umat, yaitu selalu dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang. Tidak ada satupun fakta sejarah yang menjelaskan beliau setiap kali akan menyerang atau akan menyebarkan dakwahnya dengan mendahului yang namanya agresif. Beliau awali dengan mengirim utusan. Beliau menyampaikan dengan surat yang penuh dengan kelembutan, dengan penuh hormat, dengan mengangkat derajat para tokoh-tokoh daripada raja-raja yang ada pada waktu itu di sekitar Jazirah Arab. Dengan ungkapannya yang sangat populer yang beliau sampaikan pada setiap tokoh dan juga raja pada waktu itu, aslim taslam, masuklah kamu Islam, kamu akan mendapatkan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, penjagaan, perlindungan. Ketika kamu masuk Islam, kamu akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Ketika kamu tunduk dengan ajaran Islam, tunduk dengan pemerintahan Islam, jiwaku jaminannya. Walaupun mereka tetap di dalam agama mereka yang anut. Karena Islam di mana saja, kapan saja, bahkan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam tidak pernah usil, tidak pernah mengganggu kepada yang namanya minoritas. Sebaliknya,
ketika umat Islam yang minoritas selalu akan timbul dari mereka-mereka yang mayoritas ingin untuk mendiskriminasi Islam dan umat Islam. Ketika Islam jaya, ketika Nabi sudah memiliki pasukan yang kuat, yang besar, ketika di awal-awal peperangan mungkin umat Islam masih belum bisa memiliki kekuatan yang besar, ketika bisa menaklukkan kota Mekah kembali, yang pada awalnya Nabi dengan para sahabat diusir dari kota Mekah, Nabi dengan pasukannya yang cukup besar bisa menaklukkan kota Mekah, dan tidak sedikit orang-orang kafir Quraisy yang ditawan pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Setelah semua tawanan dikumpulkan, satu persatu diperhatikan oleh Nabi SAW dengan muka senyum, dengan penuh tawadhu. Tidak ada sedikit pun terpancar kelihatan dari mimik muka Nabi dendam, marah, benci dan seterusnya kepada mereka. Tapi mereka dilihat satu persatu dengan penuh tawadhu dan kasih sayang. Padahal mereka khawatir apa yang akan terjadi, sanksi apa yang akan mereka terima. Bahkan mereka ketika dibunuh pun halal hukumnya. Tapi Nabi katakan kepada mereka semua, idhabu antumut tulaqa, silahkan kamu pergi, kamu merdeka, bebas. Tapi apa dampaknya? Apa yang terjadi ketika metode yang Nabi ambil dan langsung petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Ya Muhammad, karena rahmat dari Allah, petunjuk bimbingan dari Allah, sehingga kamu bisa lembut kepada mereka, sehingga kamu bisa benar-benar kasih sayang kepada mereka. Mereka tidak kabur dari engkau. Akhirnya yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka berbondong-bondong masuk agama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, melihat metode, melihat akhlak, melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam memperlakukan mereka yang sebenarnya mereka pantas diberikan sanksi yang terbesar, yaitu dengan dibunuh, tapi Nabi merdekakan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak sedikit fakta-fakta yang lain, bukti-bukti yang ada di dalam sejarah yang kembali kepada kode etik Islam, yang kembali kepada spesifikasi Islam, yang kembali kepada dasar yang prinsip, yaitu Islam adalah agama yang selalu mengedepankan kasih sayang, kelembutan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah umat dengan cara yang hikmah, dengan ilmu, dengan cara yang tepat, dengan cara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bukan dengan cara-cara yang sekarang yang kita bisa sama-sama lihat bagaimana fenomena saudara-saudara kita umat Islam yang dengan alasan, dengan segala macam tujuan-tujuan, bahkan sekalipun membela Islam dengan tujuan untuk mendukung Islam dan seterusnya, tapi keluar daripada koridor, keluar daripada tuntunan, keluar daripada cara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam di dalam mengajak umat. Tampilan seorang muslim, pakaian rapi dengan style seorang muslim, tapi bukan Quran yang dibawa, pentungan dan molotov. Dengan dalih untuk membela Islam, dengan dalih untuk memperjuangkan Islam, bukan hanya pentungan, bahkan rangsel yang dibawa yang mencelakakan umat dan masyarakat, yang akan semakin mencoreng, menjelek-jelekkan Islam dan umat Islam. Semua cara-cara jauh bahkan tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Islam cuci tangan, melepaskan dengan segala bentuk apapun caranya yang ada kekerasan di dalamnya, karena Islam selalu mengajarkan dengan kelembutan, selalu membawa kasih sayang kepada seluruh makhluk, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi. Suatu ketika ada salah seorang sahabat datang menemui Nabi, melapor, "Ya Rasulullah,
Ada seorang wanita mengikat kucing sampai kucing itu mati. Nabi katakan perempuan itu akan masuk neraka karena dia menyiksa secara tidak langsung yang namanya seekor kucing. Agama Islam kasih sayang kepada seluruh makhluk, karena itu ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian ke dalam Islam yang seutuhnya, Islam yang benar, Islam yang murni, Islam yang bersih, Islam yang dari sumber yang benar, yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, bukan Islam yang diekspos, yang disebarluaskan, yang ditampilkan dengan segala macam bentuk dan caranya. Apalagi di dalamnya ada beberapa muatan-muatan yang sengaja ingin diskriminasi dan mencoreng Islam dan umat Islam. Karena Islam pada hakikatnya Islam yang murni, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan jangan sekali-kali kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, yaitu yang keluar daripada jalurnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ketahuilah, syaitan adalah musuhmu yang sangat nyata. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا